Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Calvin Zulhaq, NIM 240604300042. Saya dari PJSDB 2024. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengisian data SPSS mengenai uji non parametrik. Nah, sebelumnya yang pertama kita akan menguji beda antara kelompok yang beranggotakan dua. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, data ini saya ambil dari buku panduan yang diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini data ini itu diambil untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik selama 30 menit terhadap kadar glukosa darah pada 8 laki-laki. Nah, di sini kita lihat di variabel view dulu. Nah, di sini ada pre dan post. Nah, setelah itu kita langsung saja ke bagian data view. Nah, setelah kita ke data view, kita langsung ke analyze. Nah, kita klik analyze. Setelah itu kita pilih di compare min ini, kita klik. Habis itu kita ke Pirate Simple T-Test, kita klik. Nah, di Pirate Simple T-Test ini, ini ada variabel 1 dan variabel 2. Nah, di variabel 1 kita masukkan untuk pre-nya, pre-testnya kita masukkan di variabel 1. Untuk yang kedua kita masukkan post ke variabel 2. Setelah datanya sudah dimasukkan, kita langsung klik OK. Nah, setelah diklik OK akan keluar hasil seperti ini, teman-teman. Nah, setelah keluar hasil, kita akan mengetahui bahwasanya kita lihat pada nilai P dalam kolom signifikan ini. Nah, di sini datanya adalah 0,001 di set pertama dan kedua. Nah, data ini berarti berada di bawah P6 0,005. Nah, berarti ada beda yang bermakna antara hasil pre dengan hasil postnya, antara pre-test dan postnya. Nah, perbedaan ini itu disebabkan oleh perlakuan aktivitas fisik yang dilakukan, sehingga dengan aktivitas fisik ini itu berpengaruh terhadap kadar glukosa darah itu terbukti. Nah, seperti itu teman-teman pada uji beda antara berkelompok antara beranggotakan dua. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam uji T bebas atau independent simple t-test. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Nah, setelah datanya sudah masuk. Nah, di sini jadi data ini itu diambil dari tes untuk membandingkan kadar hemoglobin antara mahasiswa pria dengan wanita di suatu kelas. Nah, kita lihat di variabel view-nya. Nah, ini ada jenis kelamin dan hemoglobin. Nah, kita perhatikan pada desimal. Nah, kita desimalnya di 0 yang jenis kelamin dan hemoglobinnya ada di 1. Nah, perhatikan juga pada values. Nah, di values ini itu kita masukkan yang angka 1 ini atau value 1 ini dengan laki-laki dan yang 2 dengan perempuan. Setelah itu setelah sudah dimasukkan semuanya, kita klik OK. Nah, setelah semuanya ini variabelnya sama, kita lihat ke data view. Nah, data view ini datanya sudah masuk semuanya.
Kalau sudah dimasukkan semuanya, kita ke analyze. Nah, kita pencet analyze, terus masuk ke compare means. Nah, setelah compare means, kita masuk ke independent simple t-test. Kita pencet. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama ada test variabel dan grouping variabel. Nah, pada test variabel kita masukkan hemoglobin atau HB, kita masukkan. Dan yang jenis kelamin kita masukkan pada grouping variabel. Nah, setelah semuanya dimasukkan, jangan lupa pada homogenide varian test ini kita centang. Nah, setelah centang, jangan lupa kita define group. Nah, setelah di define grup 1 kita masukkan angka 1, grup 2 kita masukkan angka 2. Setelah semuanya dimasukkan, kita klik continue. Nah, setelah di continue, kita klik OK. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya. Nah, hasil ini kita analyze. Jadi oke, kita lihat pada nilai F. Nah, pada nilai F ini jika lebih dari 0,05, nah di sini nilai F-nya adalah 0,545. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistika ini varian antara kedua kelompok itu sama. Nah, jika varian itu sama, maka hasil uji T itu terlihat pada baris equal varian assume. Nah, ini pada equal varian assume. Nah, ini di sini. Nah, jika varian tidak sama, maka uji T itu dilihat pada not assume yang di atas. Nah, yang ini. Nah, pada hasil di atas, ya, pada hasil ini kita lihat. Nah, kita dapat nilai F itu pada 0,05, 0,545. Nah, berarti pada uji T ini maka nilai P itu 0,8. Nah, yang ini, yang atas 0,008. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat perbedaan antara kadar hemoglobin pria dan wanita, atau kadar hemoglobin itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Seperti itu. Oke. Setelah mengetahuinya, kita lanjut ke analyze selanjutnya, yaitu uji korelasi. Oke, kita masuk ke uji korelasi. Nah, pada uji korelasi ini kita masuk ke variable view dulu. Nah, pada variable view ini terdapat 5 indikator. Yang pertama ada nama, umur, jenjang, dan BBTB. Sama seperti yang sebelumnya, cuman yang membedakan adalah di tipe ini pada nama kita ganti ke strings. Terus pada jenjang pendidikan, kita pada values ini kita masukkan sama seperti tadi, value 1, 2, 3, 4. Karena kita ada 4, kita berarti dari SD, SMP sampai ke S1. Setelah dimasukkan semuanya sama, kita klik OK. Terus kembali lagi ke data view. Nah, langsung saja, ya, kita ke analyze, ya. Habis itu kita
klik yang correlate. Habis itu kita ke bivariate, klik. Nah, setelah masuk ke bivariate correlation, nah kita masukkan umur ke kolom sebelah kanan, ke variabel. Klik. Habis itu berat badan kita masukkan ke variabel. Setelah itu pilih person, habis itu total, terus flexing. Setelah sama semuanya, kita klik OK, klik OK. Nah, setelah klik OK, kita akan melihat hasilnya. Yang pertama, kita lihat pada nilai P, pada 6, ya, nilai 6 yang ini. Nah, bila P itu kurang dari 0,05, berarti ada hubungan yang bermakna. Nah, kita lihat bahwasanya nilai P di sini adalah 0,014. Berarti data ini, hasilnya ini berarti di bawah 0,05. Sama yang umur dan juga berat badan, kita semuanya hasilnya berada di 0,05. Berarti ada hubungan yang bermakna. Yang kedua, kita lihat pada nilai R-nya atau koefisiennya. Ya. Jadi kita lihat pada nilai R yang ini, persen korelasinya atau korelasinya. Nah, di hasil ini kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,74. Nah, 74 ini. Berarti ada hubungan antara variabel umur dan berat badan itu cukup kuat. Karena apabila hasil ini itu mendekati 1, berarti semakin kuat. Tapi apabila hasilnya ini mendekati 0 atau 0,5 ke bawah, berarti hubungannya itu tidak terlalu kuat. Oke. Setelah semuanya jelas, di sini sudah mengetahui hasilnya, kita lanjut pada uji selanjutnya, yaitu uji regresi. Nah, kita ke uji regresi. Nah, datanya sama teman-teman pada uji regresi ini. Tinggal kita langsung saja ke analyze, ya. Setelah kita analyze, kita pilih ke regression. Setelah pilih ke regression, kita klik ke linear. Nah, pada kolom linear ini, ya, perlu diperhatikan ada kolom dependent dan independent. Nah, pada kolom dependent ini atau kolom yang dipengaruhi, kita masukkan berat badan. Oke. Setelah itu pada kolom independen kita masukkan umur. Nah, setelah kita semua masukkan, langsung saja kita klik OK. Setelah klik OK, akan muncul hasilnya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, kita fokus pada koefisiennya dulu. Nah, yang pertama kita lihat pada nilai 6-nya, signifikannya yang sebelah sini. Nah, kita lihat nilainya dari pengaruh umur terhadap berat badan, ini hasilnya adalah 0,014 atau kurang dari 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwasanya umur itu memiliki pengaruh yang kuat atau bermakna terhadap berat badan. Nah, berarti bila nilai P6-nya ini lebih atau 0, apabila hasilnya ini kok lebih dari 0,05, berarti maka selanjutnya itu tak perlu dilanjutkan atau nggak usah dilanjutkan lagi, seperti itu. Terus yang kedua, kita lihat pada nilai beta atau standar koefisien beta ini, pada nilainya. Nah, kita lihat hasilnya bahwasanya nilai standar koefisien beta ini adalah 0,740
atau bisa dibilang mendekati 1. Nah, berarti semakin umur itu bertambah, berarti berat badan juga bertambah. Nah, apabila koefisien beta ini negatif atau mendekati 0 atau minus, itu berarti menunjukkan pengaruh kaosnya itu menghambat atau berkebalikan arah dengan efeknya. Nah, yang selanjutnya kita lihat pada nilai R kuadrat atau R square. Nah, ini menunjukkan tingkat kebenaran dari model persamaan linier yang kita peroleh. Nah, kita lihat nilai R yang kita hasilkan itu adalah 0,548 atau kita bulatkan menjadi 0,55. Nah, ini kalau dipersenkan menjadi nilai linier ini menjadi 55%. Nah, hal ini berarti dengan nilai 55% ini itu sudah menunjukkan bahwa model persamaan linier ini benar-benar berpengaruh. Nah, hal ini disebabkan adanya cause lain selain umur yang mempengaruhi berat badan. Jadi sisanya kan ini 55%, jadi sisanya 45%-nya itu dipengaruhi dari luar atau dari pengaruh yang lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, salah pengucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.